Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dosen yang kami hormati, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan akan memaparkan beberapa materi mengenai pendidikan, ekonomi, dan politik. Untuk materi pertama yaitu kontribusi pendidikan terhadap kesuksesan ekonomi. Hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang ajeg dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Dalam arti, makin tinggi derajat pendidikan, makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Meskipun demikian, tidak jelas faktor mana yang muncul lebih dulu. Apakah perkembangan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan secara universal berarti upaya perubahan manusia menjadi lebih cerdas, yang dalam konsep filsafat pendidikan Indonesia dinyatakan bahwa pendidikan ialah upaya menciptakan kehidupan bangsa. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu heterogenisasi tingkat pendidikan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa poin mengenai heterogenisasi tingkat pendidikan masyarakat. Yang pertama yaitu kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan berbagai pelatihan keterampilan teknis bagi anak-anak muda sangat terbatas. Kemudian untuk yang kedua yaitu jumlah pemuda putus sekolah meningkat, bahkan banyak yang tidak pernah sekolah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu jumlah pemuda melek huruf fungsional sangat rendah. Dan yang keempat, mutu SDM generasi muda sehubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan pemuda di pedesaan. Kemudian untuk materi keempat yaitu keterpurukan perekonomian
masyarakat. Krisis ekonomi yang berasal dari krisis moneter pada tahun 1997 memiliki pengaruh signifikan terhadap dunia pendidikan Indonesia. Jumlah masyarakat miskin dan yang di bawah garis kemiskinan masyarakat meningkat. Baik, untuk materi yang kelima yaitu mengenai masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pendidikan SDM untuk menunjang pembangunan. Untuk materi keenam yaitu hubungan politik dan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari aspek positif dan aspek politik juga mewarnai pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan peraturan politik bagi Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan peraturan politik, begitu juga politik memerlukan sarana sosialisasi melalui lembaga pendidikan. Kemudian untuk materi yang ketujuh mengenai pendidikan dan korupsi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan, dan yang kedua yaitu pengertian korupsi. Untuk materi yang ke-8 yaitu hak asasi manusia. Di sini ada beberapa poin mengenai hak asasi manusia, yaitu yang pertama pengertian hak asasi manusia, yang kedua ciri-ciri hak asasi manusia, dan yang ketiga yaitu macam-macam hak asasi manusia. Untuk yang ke-9, materi yang ke-9 yaitu civil society. Civil society dapat dibentuk oleh pendidikan yang dikonsep dan dilaksanakan secara menyeluruh. Untuk materi ke-10 yaitu materi yang terakhir, pendidikan dalam konteks demokratis, korupsi, HAM, dan civil society. Ada beberapa poin mengenai pendidikan dalam konteks demokratis, korupsi, HAM, dan civil society. Yang pertama yaitu pendidikan dalam konteks demokrasi. Yang kedua yaitu pendidikan dalam konteks korupsi, dan yang ketiga yaitu pendidikan dalam konteks HAM atau hak asasi manusia. Alhamdulillah, materi mengenai pendidikan ekonomi dan politik telah tersampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan ini. Ditutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.